Oke, Mas Yongki itu ya, Mas Yongki itu kan kita selalu bilang wajahnya mati, habis kurang ekspresi gitu. Tapi Ya, kadang-kadang terus meledak ketawa ke diri sendiri, hihihi gitu ya, yang kadang-kadang kita juga terkejut loh dari mana tuh datangnya gitu. Jadi yang asik itu, kalau dulu sama Mas Yongki itu ya, kita mencari-cari kesempatan nih kapan sih wajahnya berubah gitu. Kapan ya emosinya Mas Yongki keluarnya kapan nih gitu kan. Jadi kesempatan lah pada suatu sore kayaknya tradisi gitu. Wah, males ngajar nih. Mas belajar, Mas. Ke Ancol. Kabur dong kita dong ya, ke Ancol gitu. Terus kita semuanya wah asik nih. Sekarang kita bisa lihat reaksinya Mas Yongki. Eh, kan banyak dong macam-macam gitu kan. Oh, oke kita naik apa nih? Ontang anting gitu. Udah kan naik ontang anting kita kan gitu. Gak semuanya naik, hanya yang berani naik gitu kan. Waktu itu yang aku kasih foto itu sebenarnya ada beberapa kali kita pergi gitu kan. Cuman itu foto cuman sama cowoknya cuman Egar kayaknya sama siapa ya? Cuman dua Hengki kalau nggak salah. Yang lain cewek-cewek gitu kan. Jadi nggak semua cewek-cewek. Ayo, ayo Mas Yongki, ontang-anting yuk gitu kan. Terus naik lah, itu kan, wah gitu kan. Terus kita ketawa terbahak-bahak. Karena apa? Mas Yongki itu mukanya, ini gak ada reaksinya nih orang nih. Gimana sih? Udah dong, turun. Gimana Mas? Pusing. Wah, kurang sukses nih. Yaudah, yaudah, nyoba yang itu tuh, yang apa, yang cup itu kan, wing, 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 wing gitu kan. Gue nggak mau ikut. Oh, gila, gue pusing, gue nanti muntah nih gue nih, nggak bisa, nggak bisa. Gitu ya. Sekali lagi juga kan, ayo, ayo, ayo. Mas Yogi gitu. Gitu kan biasanya dia gitu kan mukanya males-malesan gitu kayaknya tapi ikut kan. Wah, gitu. Dia juga turun. Gimana Mas Yogi? Pusing. Aduh ampun deh, itu ketawa melulu. Ampun, ya ampun. Ya udah. Otak anting dong, otak anting dong. Nah, dia baru bereaksi sedikit tuh. Dia ketawa lihat kita yang ketawa takut semua. Dia mulai tuh cekikan. Karena ngeliat kita yang takut. Wah, ternyata reaksinya tuh ngeliat kita menderita kayaknya dia seneng nih. Jadi berulang kali kalau pergi ke Ancol gitu ya, wah Mas Yongki nggak usah ikut naik deh nonton aja deh nanti nggak ada reaksinya juga kurang seru nih sama Mas Yongki gitu tapi kecacikikan sendiri gitu yang kita nggak tahu dari mana gitu. Aduh, paling seru deh pokoknya kalau ke Ancol tuh Madol tuh kayaknya setiap generasi tuh diajak kabur tuh ke Ancol dulu. Sorry anak 80s ya. Jadi hiburannya Ancol dong gitu. Ya kan? Atau kita pergi ke pulau. Oh, pulau kan jauh gitu kan ya. Saya kan orangnya susah sekali bergaul. Dari dulu sampai sekarang rada susah lah gitu ya. Wah, pergi jauh gimana ya? Ada dosen lagi ya. Terus nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan angkatan pertama gitu kan jadi takut mesti kita mesti pergi ya gitu rame-rame ada kakak kelas gitu bahkan dosennya ikut nih gimana nih gitu kalau salah kata atau bagaimana gitu kan. Tapi ternyata sangat menyenangkan sekali gitu ya, karena kalau pergi-pergi kayak gitu tuh, ya Mas Yongki itu rasanya kayak mahasiswa lagi. Kayaknya nganggep kita bener-bener kawannya gitu, bukan bukan muridnya gitu kan ya. Jadi yang dari tadi, aduh males nih gitu-gitu ya, lama-lama lupa nih kalau dia juga dosen, ada Pak Mehmet ya gitu, ada kakak kelas yang waktu itu jadi mentor gitu ya. Akrab sekali, senang sekali. Beberapa kali kan kita pergi ke pulau itu gitu ya. Dan benar-benar kita ke sana tuh ya hanya hanya buat senang-senang. Ya tetap Mas Yongki nggak ada reaksi wajahnya. Ya, wah bagus Mas. Ya, ya. Seru nih Mas Seru. Oh, ya. Tapi nanti tiba-tiba, tuh lihat tuh harus tuh, ketawa-ketawa sendiri gitu. Gemes banget gitu ya. Kita nggak tahu bikin joke apa yang bikin bisa dia ketawa gitu ya. Jadi kita selalu bilang oh, wajahnya mati nih Mas Yongki nih nggak ada wajah gitu ya. Tapi beda kalau dia lihat karya kita. Kalau lihat karya kita baru dia, yang kan Yewan ya, dia baru tuh kelihatan, wah animated kita ya kalau lihat yang bagus bagus nih ya bagus nih kayak gini nih
keren gitu sambil ngerokok bus gitu ya, rokoknya ditaruh gitu kan. Nanti kalau kalau di kelas itu ya rokoknya tuh ada 3-4 dinyalain di beberapa pojok kelas karena dia lupa. Dia ngerokok lihat kan, oh bagus dia taruh lupa. Terus di sana lagi dia lihat, kenapa sih lu kerjaannya kayak begini jelek nih? Iya lupa gitu ya. Jadi nanti ketemu banyak itu tuh puntung rokoknya Mas Yongki itu di kelas karena dia suka lupa. Nah, jadi bukan kita yang ngerokok, Mas Yongki gitu. Tapi kita hanya bisa lihat benar-benar emosi tuh kalau wah lihat karya gitu ya. Apalagi kalau karya-karya teman-teman gitu ya yang aneh-aneh gitu kadang-kadang ada yang aneh-aneh gitu kan. Kayak siapa? Karyanya Heri Asari gitu. Ya, Heri Asari itu kawan kami. Nah, dia itu kalau adik kelas gitu ya, oh, Mas Yogi paling demen nih ada Heri gitu. Karena kalau sama Heri dikasih tugas nih kita, oke, minggu depan bikin 3 ya, gitu ya. Dan dia tahu nih, karena Heri datang nanti bikin 6 gitu. Sementara kita kan yang bikin 3 kan bete banget. Aku kenapa sih Heri selalu membuat kita celaka gitu ya. Karena nanti Mas Yogi juga bilang gitu kan, dia tahu Heri bikin 4, bikin 6. Oh excited dia kalau gitu ya. Nah itu yang bikin kita rasanya, wah ternyata bener. Ya kita tahu bener-bener tahu di mana cintanya Mas Yongki. Ya itu di karya, di desain gitu. Itu yang bikin dia emosi gitu, yang bikin dia happy, bikin dia khawatir ya, bikin dia resah gitu ya. Kalau ada desain yang nggak pas gitu ya, itu tuh mukanya kita udah tahu nih. Ya kayaknya karya gue kurang memuaskan ya. Mimiknya kelihatan gitu. Ya, tapi kalau diajak naik ontang-anting, naik yang enggak itu diem aja. Gimana mas? Pusing. Ya, sedih deh. Oh, terus yang bikin dia juga happy itu, emosi gitu ya. Kalau lagi ngomongin orang. Wah, itu ya. Kalau mau ngomongin orang mau baik atau mau buruk, wah, langsung mukanya wing gitu kan ya. Gitu. Kadang-kadang suka bercandain kita gitu yang suka aku kaget. Kita dulu kan baru mulai tuh. Aku dulu kalau lihat foto-fotonya aku dulu dia kurus banget gitu, kurus cengkring gitu kan ya. Tapi aku nggak inilah dulu teman-temanku cengkring juga, Mas Yonggi juga cengkring juga ya. Ribut lagi gitu kan ya, rambutnya wah gitu udah kurus gitu kan gitu. Ya, pada suatu waktu kita tuh harus pergi beli bahan apa gitu. Jadi kita konsultasi dong sama Mas Yongki. Mas, kita mesti beli nih. Kita mesti beli A, mesti beli C, beli alkohol. Kita mesti beli alkohol nih. Tiba-tiba yang namanya Mas Yongki ketawa cekikikannya. Ya, wih, sampai nggak bisa. Kenapa mas gitu? Yo ketawa gitu. Jangan ngajak Yani. Loh, kenapa nggak ngajak gue? Lihat, kalau Yani kurus nanti dikiranya narkoba. Kurang ajar. Kok gue yang kena, mentang-mentang gue yang paling kurus. Dalam hati gue waktu itu, ya dosennya juga kurus, kenapa gue yang kena ya? Kan Mas Yogi kan kayak narkobis gitu, kurus gitu, kurus gitu kan. Bagus nih gitu ya. Ya gue yang kena, gue yang kena gitu. Ya lucu itu. Oh, tapi kamu nggak tahu kan, sekali-sekali Mas Yonggi nyanyi. Ada dulu nyanyi. Ya, nggak tahu kenapa kita lagi ngerjain apa gitu ya. Terus tiba-tiba, iya, kayak lagu itu. Sapu tanganku, warna merah jambu. Hihihi gitu. Terus semua kita kaget. Mas Yongki ternyata bisa nyanyi juga. Jadi kalau satu-satunya lagu yang kita tahu kan kalau anak-anak ya tahu dong generasi lo gitu ya, generasi kita gitu ya, Genesis, gitu. Paling enggak Mas Yongki kan di Purple, ya enggak? Ya, di Purple atau apa namanya, Highway to Heaven lagi tuh enggak. Pas dia nyanyi kok sapu tanganku merah jambu. Dari mana sih Mas Yongki? Jadi kalau angkatan gue kalau inget-inget Mas Yongki selalu ingetnya itu. Nyanyi-nyanyi lagunya Mas Yongki ya itu sapu tanganku warna merah jambu gitu ya. Jadi Mas Yongki itu kayak gabungan dari sophistication ya, dari sense of design-nya gitu. Dan
pandangan naifnya dia kepada dunia gitu. Dia kalau menurut gue gitu ya, naif banget gitu. Ya kadang-kadang terlalu hitam putih. Jadi dia nggak ngelihat yang abu-abu gitu. Kalau nggak gini gini, kalau nggak gitu gitu gitu. Ya, jadi semua yang kita anggap dulu yang kayak rock, yang kayak wow, yang itu ya, dia nggak lihat, dia lihatnya cuma hitam putih gitu. Bahkan dulu ada cerita nih, ceritanya anak arsitek nih. Gue boleh cerita nggak nih cerita anak arsitek? Ya, kakak gue itu anak 84. Sorry. Gue kan anak 84. Kakak gue tuh arsitek 74 gitu. Jadi dulu terkenal sekali dari dulu kan Mas Yongki angkatan berapa? 68, 69 ya lupa gue. Ya. Dia tuh ini anaknya kan kayak gitu tuh hitam putih. Nah, salah satu temannya dia waktu itu ya dijanjikan menikah sama anak arsitek kalau nggak salah. Nggak jadi. Padahal nih cewek setia banget nih sohibnya Mas Yongki banget gitu. Wah, waktu itu ceritanya itu ya, Mas Yongki itu sampai ditahan. Ditahan sama teman-temannya beneran karena Mas Yongki mau bawa pistol, mau tembak itu cowok. Gitu. Itu Mas Yongki itu. Anaknya emosi ininya ya, kalau dia udah bener-bener mau melindungi gitu, dia melindungi bener-bener sampai to the end gitu. Dengarnya anak arsiteknya kayak gitu kan, gue bilang, masa bener sih? Tapi kan anak-anak zaman dulu kayak gitu kan, Wan ya? Ya kakak-kakak kita kan kayak gitu modelnya ya, pemberani gitu, rada garang. Nah itu, membayangkan Mas Yongki marah semarah-marahnya waktu itu. Padahal yang anak ini kecil cengkring gitu ya, benar-benar marah sekali karena sahabatnya dia yang dia cintai sepenuh hati kok dilecehkan seperti itu gitu ya. Jadi itu salah satu cerita yang menarik sekali yang menurut saya menggambarkan, oh ternyata Mas Yongki dari dulu emang kayak gitu tuh anaknya ya, emosian gitu. Tapi Wan, lo tau nggak bagaimana aku berkenalan dengan Pak Yongki Savanayong jauh sebelum saya masuk universitas. Ya. Jadi dulu itu kelas 4 SD atau 5 SD karena kakak gue anak arsitek kan 74. Dulu ada kegiatan mahasiswa atau kegiatan dosen, aku juga kurang tahu gitu ya, gue mesti tanya sama kakak gue dulu. Membuat sanggar menggambar untuk anak-anak. Tapi penggeraknya anak arsitek sih, tapi ada dong waktu itu kan anak arsitek sama seni, waktu itu masih seni deh kalau nggak salah, ya itu masih sama gitu. Nah, gue diajak sama kakak gue, Yan ikut lu ya, ikut yuk, ini ada sanggar seni gitu, aduh gue males banget gitu. Ya, aduh gambar apa nih gitu ya. Dari dulu aku suka gambar berhubung ya, jadi di keluarga memang saya penggambar. Jadi dari kecil gitu ibuku selalu encourage saya, bahkan kakak-kakak saya juga mengencourage kalau kamu gambar ini yuk ikutan yuk gitu. Ngapain sih pokok yang penting gue keluar rumah asik jalan keluar gitu. Pas dibawa ke rumah di Kebayoran gitu. Nah di situ anak-anak kecil banyak. Gue bilang kenapa gue ya, anak-anak udah gede, gue udah gede kan waktu itu kelas 4 itu udah besar gitu kan ya. Tapi ini yang gambar anak-anak kecil gitu. Terus dikasih krayon, dikasih kertas, kamu boleh gambar apa saja gitu. Nah, aku tuh lupa inget siapa orang-orangnya, tapi seinget gue kayaknya waktu itu tuh Mas Agus almarhum ya. Lebih banyak anak arsitek gitu. Ya kan? Ya, pada suatu hari setelah berapa kali datang gitu kan ya. Apa namanya? Aku lagi gambar-gambar gitu. Gue nggak suka waktu itu pada hari itu gue lagi nggak semangat banget, gue inget banget gue benci banget, gue nggak tahu kenapa sih gue dateng gitu ya, gue lagi males banget gitu, gue nggak ngerti ayo gambar gambar, aduh gambar apa ya, gue nggak ngerti, tapi kelihatan tuh gambar-gambar lagi ditumpuk-tumpuk gitu ya, lagi dipilih-pilih gitu ya, terus kayaknya mau ada pameran atau apa gitu lah, gue nggak ngerti, tapi gue udah males nih, jadi anak-anak udah selesai gue udah diem, udah nggak bergerak gue gitu. Terus ada yang kisik-kisik terus datang pembimbingnya gue waktu itu, kayaknya Mas Agus itu datang gitu. Kenapa kamu? Aku males ini kak, aku nggak mau lagi deh gitu. Loh kok kayak gitu. Terus ada datang nih si kurus kecil gitu datang gitu. Kenapa gitu? Apa ini udah bagus kok? Kenapa kamu nggak terusin aja? Males mas, aku udah berhenti aja deh. Nggak, oh jangan gitu dong, harus dong diselesain gitu. Si kurus ini ngomong gitu kan ya. Lama-lama ya udahlah,
Ampun deh gue, ya udah deh gue nggak enak juga gitu kan disuruh-suruh, ya udah gue selesain. Tapi hati gue udah nggak bahagia banget gitu ya. I'm not perfect apa gitu. Gue gambar pemandangan di taman, alah gambar anak-anak lah gitu ya. Jadi lebih banyak langitnya gitu, terus gambar orang-orang kecil-kecil di bawah gitu. Jadi rada bikinnya kayaknya seru nih bikin dimensi kayak gitu. Udah kan selesai dong urusan, udah lupa gitu, terus diingetin beberapa minggu kemudian nanti ada pameran ya, karya kalian dipamerkan gitu, ya kan. Ya udahlah, oh lumayan gue dipilih nggak ya, padahal gue pilih yang mana ya gambar gue gitu. Pergilah aku ke sana, terus sama ibuku gitu, mam ayo cari gambarku gitu. Pokoknya gambarnya dijual nih mam, pokoknya kalau lihat gambarku beli ya mam ya gitu. Ya padahal emak gue kagak punya duit tuh, gak apa-apa lah, yang penting ngawang gitu. Gue nemu nih gambar yang gue kagak demen dan gue kagak suka banget, itu dipamerkan. Ya, yang disuruh-suruh, dipaksa-paksa untuk diselesaikan sama mas-mas itu waktu itu ya, itu dipamerkan. Aduh, gue kesel banget loh. Kok gambarnya ini sih? Kan gambarnya jelek gitu, ngapain dipajang gitu. Ternyata sudah terbeli. Loh, siapa yang beli? Oh my God gitu ya. Nah, gue kaget, setengah mati kaget gitu. Kok tiba-tiba ada karya saya, ada yang suka karya saya, dan itu aneh sekali gitu. This is the first time ever in my life, ya, ada yang apresiasi gambar saya gitu. Wah, jadi antara kesal sama takjub gitu kan ya. Ternyata gue bisa tuh gambar gue tuh ada nilainya gitu ya. Waktu itu kelas 4 5 SD ya, pikirannya kan bukan jadi kaya gitu, tetapi tuh ada yang apresiasi gitu kan. Nah, lucunya ketika gue masuk kuliah, that was like gue lewat 6-7 tahun kemudian gitu kan. Ya, masuk kan kuliah kuliah minggu-minggu pertama gitu kan, basic banget gitu kan ya. Basic banget. Ini siapa, ini Mas Yongki, ya ini Pak Agus, ini siapa gitu ya. Gitu kan. Terus berminggu-minggu gitu, terus gue nanya sama kakak gue waktu itu ya nggak lulus-lulus, namanya juga arsitek ya, 12 tahun kuliahnya, jadi 74, 84 masih belum lulus kakak gue. Dulu zaman dulu bisa ya, jadi gue kan nanya sama kakak gue gitu ya, anak apa dosen-dosennya kayak aku kenal ya mbak ya. Loh Yanin, kan itu kan yang dulu waktu kecil, ingat nggak kamu ikut kursus gambar itu, yang ikut sanggar sanggar gambar-gambar itu. Ya Allah Wan, ternyata yang orang nyuruh-nyuruh gue menyelesaikan, ayo kamu selesaikan ini, bisa kok bisa, itu tuh Mas Yongki. Ya, aku terus, wah, kok jalan hidup gue begitu ya, gitu. Ya, kok bisa tiba orang yang dulu sekali itu ya, yang nyuruh-nyuruh gue selesain, bagus kok, bagus, selesain, jangan berhenti di sini. It's the same person yang ketika semester 1 semester 2 doing the same thing. Selesain, kamu jangan nggak selesain gitu. Jadi waktu itu ya kayak disambar geledek juga, dalam arti bahwa ternyata memang, karena waktu itu sebenarnya kan gue nggak mau masuk Trisakti, maunya ITB dong. Everybody wants to go to ITB. Ya enggak, kayaknya itu dong. Kita selalu dong ingin mencapai yang jadi standarnya waktu itu, ya kan? Jadi menurut gue, wah ngapain gue masuk Trisakti? Tadinya mikirnya gue kalau semester 1 selesai, gue mau ikut lagi masuk ITB. Tapi karena tiba-tiba gue lihat, loh kok bisa ya orang yang dulu sekali itu ternyata ketemu lagi. Oh barangkali memang tempatku di sini gitu ya. Barangkali tempatku di sini, aku mestinya apa yang kuinginkan dengan apa yang kubutuhkan gitu ya. Ya ternyata beda gitu ya. Sejak itu terus gue mulai serius, gue bener-bener intens banget, forget ITB lah, gue menyelesain aja lah di sini gitu ya. Karena kok kayaknya nasib gue memang membawanya ke sini, karena tadi aneh banget loh, kok bisa. Aneh kan ya Wan ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu apa yang akan datang, siapa yang lewat kita ya. Sama seperti saya bertemu kembali dengan adik-adik kelas saya gitu ya, seperti Anda ya, seperti siapa namanya, Lintang ya, seperti Mita, Andrea gitu. Kan kita kuliah, terus setelah kuliah kita udah nggak ketemu lagi dong. Pisah dong.
Ya, tapi pas kita ketemu lagi berapa belas tahun kemudian gitu ya, loh, ternyata kita ketemu lagi nih garis hidup kita, termasuk Mas Yongki. Ya. Nah, yang sedih aku hanya satu, selama aku kenal sama Mas Yongki gitu ya, aku tidak terlalu kenal sama Bu Biau. Nggak kenal aku sama sekali dengan istri beliau itu, aku sama sekali tidak kenal. Ya, dan semua orang langsung bilang enggak dong, Yan, dia kan ini dia ini, aku enggak sama sekali enggak inget gitu. Ya, mengapa saya menyesal? Karena beliau itulah cinta, cinta yang membuat di akhir hidupnya gitu kan. Mestinya is something she is someone very important to Mas Yongki gitu. Yang saya kok nggak bisa apresiasi gitu karena saya nggak kenal gitu. Sekarang udah meninggal juga gitu ya. Jadi itu sedih, kalau ingat-ingat itu sedih sekali gitu ya. Tapi di satu sisi lain juga merasa bahwa ya memang garis hidup saya harus ketemu sama orang ini yang kurus cingkring ya. Lurus gitu. Ya, waktu aku TA itu aku melakukan kesalahan. Sekarang pas gede udah tahu, waktu dulu enggak. Ya, gue bete sama pembimbing ITB-nya, jadi gue tentang terus. Ya, alhasil gue waktu itu di sidang, waktu udah mau akhir gitu, terus dinyatakan diturunkan dari nilai A jadi B. Sementara gue kan dulu gengsinya gede banget, tuan. Dulu waktu gue muda tuh gengsi gue tinggi banget. Wah, gue sedih banget, gue kaget gitu kan. Loh, gak bisa dong. Kalau A ya B gitu. Mestinya kan kayak gitu kan. Terus gue ngeliat Mas Yongki, kok Mas Yongki gak belain gue ya? Dia diem aja gitu. Jadi pada masa itu, gue tiba-tiba benci banget sama Mas Yongki. Kok gue gak dibelain sih? Gimana sih lu? Gue kan, lu tahu dong gue siapa gitu ya. Gitu. Maksud gue, mestinya lu belain gue karena gue diserang sama dosen-dosen di TB ini gitu. Ya, jadi bertahun-tahun sejak gue lulus itu, gue nggak ngomong sama Mas Yongki. Gue nggak ngomong, gue nggak hubungin karena gue sakit hati. Sakit hati, bener-bener sakit hati. Kenapa dia nggak belain gue? Gitu. Ya, kalau dipikir sekarang, salahnya gue akan melakukan hal yang sama. Kena batunya lah gue jadi pembimbing TA gitu ya. Oh my god, dulu gue asshole banget gitu. Ya, oh my god, gue dulu, pantesan Mas Yongki kayaknya gimana gitu sama gue gitu ya, dosa-dosa di TB itu gitu. Tapi bertahun-tahun loh, Wan, aku tuh marah banget sama dia gitu, merasa dikhianati gitu karena dia nggak belain gue. Kenapa gue dari A ke B, padahal mestinya waktu sidang mestinya dia belain gitu ya, waktu nggak ada gue gitu ya, mestinya di antara tim pembimbing pasti dia belain gue yakin. Tapi kan pas keputusannya kan harus tim dosen itu, karena waktu itu kan kita belum disamakan gitu, masih terdaftar whatever lah gitu, jadi harus dapat persetujuan mereka. Nah itu waktu itu gue dendamnya sama Pirus tuh, Pak Pirus tuh, pasti gue bikin nangis gitu. Terus dinyatakan bahwa saya ya, kamu ya nggak bakalan sukses di dunia desain, dibilang gitu loh gue. Ya, Mas Yongki diam aja. Wah, gue kesel banget dong, gue emosi, gue bener emosi banget gitu, ya kan? Karena dari dulu cita-citanya gue tuan ya, gue kalau dapat A, itu di strategi gue nih, dapat A, gue mau ambil S2, terus gue mau jadi dosen. Karena kayak cinta sekali ngajar, karena diajak Mas Yongki. Ya, jadi Mas Yongki kan ngajak apa, yuk Yan kami jadi ini mentor di kelas asisten saya, yuk mau nggak? Oh mau banget gitu kan ya, wah idola gue kok ya gitu ya, jadi asisten. Aku suka sekali ngajar, ya. Jadi walaupun kelihatannya galak atau apa gitu, tapi aku suka sekali karena apa? Karena kalau aku mengajar, ya anak-anak yang merasa kehilangan jalan gitu tuh gue bisa bantu, terus mereka menemukan hal yang lebih baik gitu. Itu membuat saya gembira sekali, bukan karena gue yang bantu dia nemuin jalan gitu, tapi ternyata seseorang itu selalu punya kapabilitas lebih gitu, yang ternyata kita bisa tuh lihat, lu kan bisa mestinya gitu ya. Basically sebenarnya kayak cerminan Mas Yongki juga gitu, mungkin karena kita diajar sama dia gitu ya. Jadi apa yang membuat dia bahagia, gue juga ikut bahagia gitu.
ya, tapi seneng banget. Gue senang sekali menjadi asisten dosen. Sehingga waktu zamannya gue kuliah, gue udah memastikan gue mau jadi dosen gitu, Wan. Ya, cita-cita gue dulu tuh jadi dosen. Memang jadi dosen. Kok gue diturunin jadi B? Wow, gue marah. Gak bakalan sukses lagi di dunia desain gitu. Oh, gue bete, bener-bener bete. Gue bete gitu ya. Marah sama Mas Yongki. Wah, gue bilang, awas ya kalian. Gue buktiin kalau gue bisa sukses. Terus gue masuk advertising. Padahal gak ada cita-cita sama sekali masuk advertising. Ya, karena advertising itu ilmu yang gue waktu itu gak suka. Sama sekali gue tidak suka, benar-benar tidak suka gitu ya. Yang diajarin waktu itu sama Pak Iwan Ramelan gitu kan ya. Karena gue ngeliat Pak Iwan Ramelan kayaknya hidupnya susah deh. Ya, kesel gitu. Nggak enak nih anak advertising nih gitu. Kita kelasnya itu hari Sabtu ya. Pak Iwan kerjanya proyek terus hari Sabtu. Jadi jauh rumah gue tuh ya datang ke kampus. Nih anak advertising nggak muncul gitu. Gue kesel banget gitu kan ya. Jadi gue kagak demen nih anak advertising. Tapi gara-gara dibilang gitu, ya gue marah banget. Ya udah gue ambil bidang yang gue kagak demen. Ya, gue akan sukses di situ. Gue akan buktikan gitu kan ya. Ya nggak sukses juga sih ya. Tapi kerjalah akhirnya di sana gitu. Padahal sebenarnya nggak cita-cita itu. Cita-citaku adalah sekolah lagi, ya kembali lagi ke Trisakti untuk jadi dosen. Itu cita-cita gue. Jadi waktu gue kerja gitu, gue bikin janji juga gitu. 10 tahun gue akan kerja. 10 tahun gue akan berprestasi, habis itu gue kembali jadi dosen. Gitu, cita-citanya gitu. Tapi beneran, 11 tahun gue udah resah. Udah gak enak kerja. Rasanya udah gak enak, udah benci banget rasanya udah kerja dia. Ya karena basically kan sebenarnya gitu, deep down gitu, gue memang gak pingin. Gue pingin itu jadi dosen, pingin jadi pengajar. Gitu ya, nggak pingin kerja di bisnis itu gitu, tapi bisnis itu memberi saya banyak kesempatan belajar, jadi saya suka gitu. Tapi udah 11 tahun ya sudah mulai resah gitu ya. Terus gue pikir-pikir kenapa ya gue resah ya gitu ya. Terus gue ingat bahwa gue dulu janji 10 tahun kerja gue mesti kembali lagi ke dosen. Wah gimana nih, satu-satunya cara gue untuk kembali itu adalah dengan menghubungi lagi orang-orang yang dulu. Ya ampun, maksudnya gue mesti hubungin Yongki. Padahal gue kan bete sama Yongki. Gimana dong, dilema gitu ya. Sampai gue nggak kuat lagi, udah ya gue udah dipak, gue bikin masalah di kantor gue didepak keluar gitu, ceritanya mengundurkan diri, basically sebenarnya didepak gitu ya, karena gue I was not happy, sakit, wah udah segala macam deh hal yang buruk terjadi ya, jadi pemarah jadi ini, ya karena itu sebenarnya udah di dalam jiwa gue udah tahu 10 tahun mestinya gue udah berhenti, ini udah 11 tahun gitu. Gue cari deh teleponnya Mas Yongki, gue nggak tahu dari mana gue dapet nomornya Mas Yongki nih. Gue telepon dong. Mas Yongki waktu itu nggak di Trisakti lagi. Wah, dia udah nggak di Trisakti nih. Gimana nih ya? Dia di UPH. UPH tuh di mana? Gue nggak ngerti juga gitu kan ya. Gak apa, yang penting telepon dulu deh Mas Yongki gitu. Ya kan? Gue telepon Mas Yongki. Halo Mas Yongki. Siapa nih gitu? Ini Yani Mas Yongki. Yani 84. Wah, Yani gitu. Akhirnya lu nelpon. Gue udah nunggu-nunggu nih lu nelpon. Gue tuh kaget. Kaget nunggu. Ya. Nunggu apa? Lu pasti ngajar kan? Ayo ngajar di tempatku. Gitu, Wan. Setelah belasan tahun itu, ya dia menunggu telepon saya. Dia menunggu telepon saya karena dia tahu ya ini pengen mengajar. Aduh, gue ingetnya jadi ingin nangis. Ya, aku terharu sekali waktu itu. Ya Allah, gue kok jahat banget sama orang ini ya gitu ya. Ternyata dia menunggu saya untuk mengajar gitu kan. Yang itulah terus aku mulai jadi dosen, dibukakan jalannya oleh Mas Yongki untuk di UPH. Itu tahun 2004. Jadi kalau di ini kan saya kenal Pak Yongki itu kan udah dari zaman saya dulu jadi mahasiswa itu ya dosen saya gitu. Ya kan? Terus dari tahun ke tahun ke tahun gitu kan ya sama seperti kita semua mengejar karier setelah lulus
Ya, Pak Yongki pun juga harus mengejar jenjang kariernya di dalam organisasi kampus atau dalam hal ini adalah Universitas Trisakti. Ya kan, biasalah gitu, dengan semakin lama kita terlibat di dalam sebuah organisasi, ya semakin harus sedikit juga bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Jadi saya tahu bahwa beliau itu terus naik, terus diberi kepercayaan lebih, jadi jadi pencipta materi kuliah, konsep, pemikiran bagaimana sekolah desain, dari desain grafis pindah ke desain komunikasi visual gitu ya. Sampai dia juga dipercaya untuk membuka beberapa jurusan DKV di beberapa universitas baru swasta sesudah Trisakti. Karena dahulu hanya ada negeri ya, terus Trisakti di Jakarta tuh pilihannya kalau kamu mau kuliah desain di Jakarta dulu tahun 80-an hanya ya, Trisakti sama IKJ gitu. Yang lainnya ITB, ISI gitu. Udah pilihannya hanya itu gitu. Tapi setelah dengan perkembangannya dunia dan industri pendidikan gitu, terus banyak sekali muncul. Ada UPH ya, ada BINUS, ada Ciputra gitu ya. Banyak sekali para investor melihat bahwa membuat atau membangun industri pendidikan itu menguntungkan. Gampang. Bikin waktu itu banyak banget yang bikin. Seperti jamur ya, dijamur di musim hujan. Blub, 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 banyak sekali gitu. Apalagi sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah ya. 90-an tuh mulai panas gitu. Tapi 2000-an tuh bener-bener boom gitu ya. Tiba-tiba desain atau di dalam hal ini desain komunikasi visual di kafe itu menjadi mata kuliah gitu ya yang diidolakan banyak anak-anak pendidikan SMA ataupun kejuruan. Tiba-tiba pelajaran atau ilmu itu menjadi sangat menarik gitu dan banyak sekali yang menawarkan. Nah, disinilah masa krisisnya pendidikan desain. Ya enggak? Ya, pasar lagi booming gitu kan ya. Terus waktu itu juga problemnya mungkin sama yang sekarang juga gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan di dalam pasar yang sudah berkembang sama yang lagi turun gitu. Bahwa kita matkulnya kayak gimana ya? Gitu. Mata kuliahnya kayak gimana nih? Strateginya gimana nih? Gitu. Kan lu nggak bisa dong bikin universitas atau bikin jurusan gitu ya. Ya udahlah kita tiru aja yang seperti A gitu, persis sama CES Plus gitu. Terus kita gaib guru-gurunya, gaib semuanya gitu ya. Kudeta gitu. Ya enggak bisa. Ya, bisa sih sebenarnya gitu ya, tetapi kan dalam jangka panjang itu ada banyak masalah yang timbul. Ada banyak universitas yang saya tahu ketika itu yang di boom, semuanya ikut, semuanya latah gitu ya, terus mengambil siapa saja yang ada kemungkinan dibikin gitu. Ya. Nah, Mas Yongki juga ada kesempatan untuk ikut berkembang dalam sebuah industri yang tiba-tiba menjadi cemerlang gitu di tahun 90-an gitu. Ya. Nah, bedanya menurut saya ini loh gitu ya. Bedanya dengan yang bum-bum lainnya gitu. Ya, beliau sangat concern sekali kepada pendidikan sehingga ketika dia diembani tugas untuk pengembangan mata kuliah atau konsep atau strategi dari jurusan DKV, dia benar-benar bekerja. Berpikir, bekerja, dia pikirannya jangka panjang gitu ya. Mungkin tidak praktis gitu ya. Tetapi dia nggak mau asal bikin aja gitu ya, karena ya, bukan kayak gitu orangnya memang gitu. Dia selalu pengen sesuatu yang bagus, yang baik, yang menurut dia ideal. Menurut dia loh gitu ya, menurut dia ideal gitu. Tetapi bukan asal bikin. Ada beberapa jurusan yang saya tahu aneh sekali gitu ya. Seperti saya pernah pergi ke universitas lain gitu. Desainnya itu terbangun dari dosen-dosen ataupun ahli-ahli pengampu yang dari arsitek.
Karena nggak ada desain kan, jadi diambil dari Sarstec. Ya mirip-mirip lah gitu ya. Bahkan ada yang ambil dari bahasa. Nah itu yang paling aneh di dunia tuh. Ya jadi pengembangan desain dari jurusan seni bahasa. Nah unik sekali ketika pada masa itu juga gitu ya. Banyak juga yang konsultasi sama Pak Yongki. Terus terang yang senior seperti Pak Yongki banyak, ya, apalagi pengajar-pengajar yang sudah dari universitas negeri, ya, ataupun para praktisi gitu. Tapi dalam setiap kesempatan nama Yongki Savanayong pasti muncul. Karena dia ternyata sangat dipercaya bisa membuat sebuah paket ataupun rencana lah gitu ya untuk pembangunan jurusan desain. Bahkan setahu saya waktu di UPH itu dia bantu juga untuk desain interior dan desain produk. Karena aslinya Mas Yongki kan anak desain produk, bukan anak desain grafis. Gitu. Ya. Ini bedanya menurut saya dengan Pak Yongki sekedar dosen desain. Tapi Pak Yongki sebagai visioner pendidikan desain, itu lain lagi. It's in a different level. Walaupun cerita akhirnya banyak ramenya gitu, pada yang nggak setuju, pada yang setuju gitu ya. Tetapi di setiap kesempatan itu pasti nama Pak Yongki itu ya, kesempatan maksudnya waktu lagi universitas-universitas atau vokasi-vokasi ini mau mengembangkan gitu jurusan ataupun sekolah desain gitu, nama Pak Yongki itu disebut atau bisa terlibat. Ya, di luar dari banyak yang setuju tidak setuju, ini bukan kayak gini, bukan begitu ya, dari pandangan dan visi misi dia. Kan unik sekali bahwa ada seseorang yang begitu terlibat dengan pendidikan desain. Bukan desainnya saja gitu. Ya, tetapi pendidikannya. Karena kalau menurut saya beda banget nih, lu jadi desainer ya, sama lu pendidik desain dan bahkan membuat sebuah sistem di mana anak-anak itu bisa belajar desain gitu ya. Kalau dibayangkan dahulu ya mestinya kayak Bauhaus gitu ya, diciptakan itu kan dengan sebuah visi misi gitu. Nah Pak Yongki juga ada nih visi misinya gitu, yang belum tentu cocok sama yang lain, tetapi visi misinya dia ingin bagikan kepada banyak orang dan dia dipercaya untuk itu karena dia kayaknya benar-benar mencoba mengasah dirinya gitu untuk menjadi pas di posisi tersebut, membantu orang kalau mau nanya kita bikin sekolah desain kayak gimana nih Pak kita. Ya, itu yang menarik. Banyak sekali Ciputra saya tahu. Semua universitas swasta gitu ya kalau waktu mau bikin gitu ya pasti ada tuh nama Mas Yongki Savanayong gitu. Ya. Mungkin juga karena muridnya juga banyak gitu dulu ya, yang murid-muridnya dulu kan jadi anak-anak apakah dia yang pembangun atau dosennya atau terlibat dalam organisasi mungkin karena itu ya. Jadi nama Pak Yongki Savanayong gitu. Jadi menurut saya gitu, pendapat saya gitu, besar sekali perannya Pak Yongki dalam dunia pendidikan desain. Karena bukan saja dia itu hanya hanya cuap-cuap aja gitu ya, tetapi dia benar-benar terlibat, benar-benar concern gitu. Pernah ada perdebatan seru akhir-akhir tahun 2000-an kalau nggak salah ya, bahwa waktu itu ada bagaimana pendidikan itu harus diarahkan di desain Indonesia gitu. Karena tiba-tiba banyak sekali gitu kan. Kita harus bikin standar enggak? Kita harus bikin A, harus bikin B, harus bikin C gitu kan. Nah, terus Pak Yongki seperti biasa ngomel-ngomel gitu kan ya, curhat-curhatan gitu. Ya, tapi pandangannya menurut saya setuju. Katanya beliau gitu. Mengapa sih semua harus sama? Kan mestinya setiap universitas ya punya visi misi sendiri, punya lokasi ya, dia di Bali, dia di Solo atau dia di Jogja. Itu kan lingkungan mempengaruhi dengan bagaimana
universitas atau jurusan itu berkembang. Ya, kenapa harus sama semuanya? Kenapa harus standar gitu? Kan mau bentuknya lebih ke seni boleh, mau bentuknya lebih ke teknologi boleh gitu. Kenapa mesti semuanya harus bisa? Kayak semua lulusan jurusan desain di Indonesia itu harus punya standar yang sama gitu. Kalau kayak begitu standar yang sama yang mana dulu aja gitu. Ya, yang pasti kan attitude profesionalisme, ya, attitude keilmuannya, ya mungkin itu bisa lah kita standar gitu. Tapi apakah ya desain itu bukan seni, jadi jangan ngajarin seni gitu? Nggak bisa, nggak kayak gitu caranya. Ya kan tergantung semua dari bagaimana, di mana, siapa gitu. Ya kayak Pak Yongki. Menurut saya di UPH itu karena dulu ya yang bikin Pak Yongki dengan kawan-kawan ya yang basisnya itu seni budaya Indonesia gitu. Ya, dalam setiap mata kuliahnya selalu ada tuh seni budaya Indonesia. Gitu. Ya, lebih dari universitas lainnya. Bukan mereka yang lainnya nggak punya gitu ya, tetapi lebih sedikit lah gitu. Ya, menjadi hal yang menarik dan memang ditarik mahasiswanya untuk terlibat di dalam pemikiran-pemikiran seni budaya Indonesia gitu. Beda misalnya di Solo ya. Memang budayanya udah Jawa. Gitu. Memang budayanya udah Jawa. Udah ada mereka gitu. Malah justru katanya Pak Yongki selalu cemburu. Duh, kalau di daerah mestinya ya kan lebih kaya gitu ya. Mereka udah punya apalagi kayak di Bali gitu. Ya Udayana gitu. Mereka udah punya ini. Walaupun di Udayananya sendiri frustasi gitu. Aduh kok ini lagi gitu. Ya, dan itu yang paling menarik menurut saya. Karena kenapa dia bisa ngobrol kayak gitu Pak Yongki ya karena gitu. Ketika berkembang industri ini ya, ketika kita booming menjadi negara dengan sekolah desain waktu itu lulusan desain terbanyak di dunia ya, mind you gitu ya, bukan Amerika. Kenapa? Waktu itu pernah pada satu waktu lulusan sekolah ataupun vokasi atau jurusan desain di dunia itu paling banyak di Indonesia ya. Bayangkan itu segede gonggok gitu ya Indonesia gitu ya, kita menghasilkan desainer-desainer yang seperti kelinci gitu. Ya. Dan dari semua itu nama Pak Yongki Savanayong pasti tercatat. Begitu Pak Irwan. Menurut saya itu kontribusinya Pak Yongki di dunia desain. Nggak bisa dilepas. Kalau kita nanti bikin buku, bikin apa gitu ya, banyak gitu ya yang dibicarakan gitu ya tokoh-tokoh pendidikan desain Indonesia gitu. Pak Yongki ya nggak bisa dikeluarin, ya pasti ada, ya semuanya. Ketika itu nggak ada lagi, ya yang swasta ya terutama yang begitu menonjol dalam membangun jurusan ataupun vokasi desain. Kalau mau tanya sebel nih ya, ada hal yang menyebalkan Mas Yongki itu ketika aku jadi kayak mentor kan dulu kan ada mentor gitu karena gue belum sarjana dong tapi jadi mentor untuk anak-anak di kelas jadi bantu Mas Yongki di kelasnya dia gitu kan ya. Nah itu kan waktu itu ya anak-anak tuh kadang-kadang apalagi yang cewek-cewek males gitu kan ya. Jadi nanti kalau udah gini gue liatin mana kerjaanmu, kok nggak ada gitu. Gue dulu galak banget gitu katanya gitu. Ya katanya Indah istrinya Iwan SJP itu Indah anak berapa ya Indah tuh yang wah gue paling benci dulu kalau diasistensiin sama TY gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa gue galak gitu kan ya. Tapi kan gue gitu kan, wah, sesuai dengan ajarannya Mas Yongki dong, ya harus tepat waktu, harus gini, ada progres gitu kan ya. Nih gimana sih? Ayo diulang gini gitu kan. Dah. Terus berapa menit kemudian the same person yang gue udah omel-omelin suruh ulang gitu datang kembali ke gue. Katanya Mas Yongki nggak apa-apa, nggak usah diulang.
Mas Yongki itu baik banget sama mahasiswanya. Ya, jadi nanti kalau ada yang datang ya dengan cerita sedih, Mas Yongki, aku nggak bisa bacain ini. Terus nanti Mas Yongki, ya nggak apa-apa. Nanti diteruskan aja lagi minggu depan ya. Gitu. Ya, sementara di belakang asistennya semua gini, Mas Yongki jangan gitu dong. Kita udah kasih tahu anak itu suruh ngulang gitu. Nanti datang ke Mas Yongki, Mas Yongki, kok bisa aku? Nah, terus Mas Yongki ini luluh hatinya. Ya. Wah itu udah paling kesel kayak gitu dulu. Jadi kadang-kadang mesti cari strategi nih gimana anak ini biar dia nggak curhat ke Mas Yongki, tapi tetap dihukum. Aduh, anak-anak itu ya, tahu banget kan Mas Yongki baik kayak begitu. Dan itu diteruskan hingga waktu zamannya gue di UPH gitu ya. Waktu itu ada anak TA, tim juri udah bilang no way, anak ini niru jiplak, ya berarti dia harus mengulang. Nangis dong cewek ini kan, wah lari keluar dari ruangan. Balik lagi gitu dengan masih mata merah gitu. Kata Mas Yongki saya boleh. Itu namanya. Teng 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 teng. Aduh sobir sobir. Terus trauma gue waktu zaman gue jadi mentor waktu dulu puluhan tahun yang lalu. Oh my God. Kenapa ngulang lagi hidup gue kayak begini gitu. Ya, dikerjain lagi nih sama Mas Yongki gimana? Gue udah males banget waktu itu kan, karena gue tahu nih kalau Mas Yongki udah baik hati nih ya. Kalau dilawan ya malah justru nanti kayak tadi kan tambah rewel lagi dia gitu kan ya. Jadi tetap aja kita tim jurinya bersama-sama gitu kompakin gitu ya sama pembimbingnya juga pokoknya bertiga kita bilang no gitu ya. Nah udah Mas Yongki nggak bisa ngelawan tiga dong gitu kan ya. Tapi langsung ngebayang tuh jawabannya itu datang cuy. Itu Mas Yongki nggak apa-apa kok bilang lagi kak. Pintus sangat gitu ya. Beneran deh ya. Jadi Mas Yongki kadang-kadang itu kalau kalau sudah mahasiswa atau mahasiswinya dia tidak ada salahnya. Buat beliau itu ya kasih sayang itu benar-benar kasih sayang 100%. Ya enggak? Ya, siapa yang ngadu sama dia merasa dizolimi gitu ya, dia akan cari tahu, dia akan bela. Sama ceritanya seperti dia membela temannya itu zamannya dia. Berarti dia nggak berubah gitu loh, kan? Ya orangnya kayak gitu gitu. Ya orangnya kayak gitu, emosinya buat naik gitu ya, turun naik gitu. Ya, kayak dia gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita suka harus berjalan pelan-pelan di sekitarnya dia gitu ya supaya oh ini saat yang baik nggak ya untuk ini ya gitu ya atau aku harus pilih kata-kataku yang tepat supaya jangan salah sangka gitu apalagi kalau ada masalah dengan mahasiswa gitu kan. Nah banyak sekali orang bilang gitu Yan lu bullshit banget sih Yan ya kata-kata lu suka berganti pada setiap kalimat gitu ya. Ya kalau kamu menghadapi orang seperti Pak Yongki ya kadang-kadang Anda harus gitu. Ya kalau aku caranya gitu, bukannya gue cari selamat, tapi kalau enggak nggak selesai. Kalau dia ngambek gitu ya, susah kita maju lagi gitu. Kita juga nggak bisa dorong dia gitu. Ya jadi ya sudahlah harus harus pinter-pinteran gitu ya. Oh kapan-kapan dia lagi gini, kapan-kapan dia lagi gitu. Tapi satu hal yaitu kalau kita ngomong desain, then he is his true self. Ya. Nggak ada jelek, maksudnya nggak ada yang mengganggu dia secara emosional gitu ya, nggak ada ikatan batin ataupun ikatan janji yang nggak tahu dari mana gitu yang bikin dia emosional. Tapi kalau kita ngomong desain, dia benar-benar jujur sejujur-jujurnya, ya, ya ini bagus, ini jelek, ya terus dia pikir benar-benar gitu ya, memberikan kita jawaban-jawaban yang membuat kita oh iya benar juga ya, oh masa begitu ya gitu ya, nggak ada pikiran kayak dia mau ngakalin gue aja nih, ini buat susah gue aja nih, nggak kayak gitu, kan ini kita tahu kalau dia ngomong desain, it is the truth, jujurnya di situ, emosinya di situ, konsentrasinya di situ, cintanya di situ, ya, so
Itulah cara paling baik mengalihkan perhatian dia. Kalau lagi cari-cari, Mas, bagus nih karyanya, Mas. Oh, wah, langsung teralihkan gitu ya, karena itu salah satu kunci masuknya Muhammad Yongki gitu ya. Kalau enggak nanti dia cerita yang aneh-aneh keluar lagi ya, wah nanti kita dibawa kemana-mana gitu ya, yang suka bikin bikin kita nih gimana keluarnya nih gitu ya. Jadi kadang-kadang full proofnya adalah think something design gitu ya. Nah itu ya, jadi kadang-kadang gitu ngeselin banget gitu ya. Tapi kita tahu ada hal-hal yang kalau sama dia pasti jujur ya, nggak ada neko-nekonya, nggak ada politiknya gitu. Ya itu desain. Pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan yang mendalam, bukan hanya ecek-ecek aja gitu. Ya, kalau kamu ingin mengetahui sesuatu, mengetahuinya itu yang dalam, yang luas. Jadi dosen itu kan apa ya? Namanya kan pengampu ya, ampu ilmunya. Ya, kamu yang menjunjung nih ilmunya nih gitu. Ya, nah saya ngelihat kalau Pak Yongki menjadi dosen, yang terjadi seperti itu. Kita bahas apa aja, kita bahas apa aja ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, gitu dia bisa tuh, ya. Dia bisa nyambung gini itu, terus nanti biasanya aku punya bukunya gitu. Ya, beliau dan buku-bukunya gitu. Bahkan saya waktu terakhir berkunjung ke ininya, ke rumahnya pertama dan terakhir gitu, ketika beliau sudah sakit gitu ya. Saya menyesal sekali. Kenapa ya dari dulu gue nggak pernah rumahnya Pak Yongki. Bukunya dari ujung sampai ujung ditumpuk gitu ya. Itu bukan buat pamer, bukan gitu ya. Kita semua pasti punya tumpukan buku. Berkhayal punya tumpukan buku. Ya, Pak Yongki punya tumpukan buku yang banyak sekali, dan dia semua itu, ya semua itu memang kecintaannya dia tuh buku-bukunya ke saya, cintanya dia tuh buku-buku itu, cuman for a different reason ya, bukan untuk dia ngumpulin semua itu biasanya itu hanya untuk dilihat-liatin ke muridnya gitu. Nah menurut saya itu guru tuh kayak begitu, yang dia kumpulkan sekitar dia, yang dia apa tumpuk, yang dia ampuh itu ya, itu modal dia untuk melakukan apa yang menurut dia itu tugasnya, menjadi guru. Menjadi guru, ada temanku komentar, guru itu ya karena baca bukunya duluan, terus kita ketawa hahaha gitu ya. Itu antara ngejok sama realita, bahwa sebagian besar memang begitulah ya. Ya udah baca dulu, besok nanti kan anak-anak nanti sama lah gitu. Jadi gue sama level sama mahasiswa gue tuh hanya gue duluan aja, lu nanti nyusul gitu ya. Kalau Pak Yongki jadi dosen kayak gitu. Pak Yongki jadi dosen, kita ketemu sama dia gitu ya, dia berusaha keras nih gitu ya, bagaimana nih caranya nih anak ini ya untuk lebih senang, lebih suka ya, lebih mendalam, lebih luas ilmunya. Nah dianya sendiri yang harus dulu lebih mendalam, lebih luas, dan lebih mencintai. Nah, saya itu yang mungkin layak ini ya, jadi panutan gitu Pak Yongki. Kayaknya biasa aja gitu ya, itu biasa lah, lazim gitu. Tapi kalau kamu kalau kita dalami gitu, begitu luasnya, begitu banyaknya, yang seperti tadi saya cerita, dia terlibat di dalam pendidikan desain Indonesia ya, nggak heran kan bukunya segudang juga gitu ya. Nah kalau jadi mahasiswa, kalau mahasiswa punya dosen kayak Pak Yongki gitu ya, yang secara langsung terlihat adalah dia sangat peduli. Kalau di beberapa kasus
kita selalu kan dihadapi dengan kenyataan industri pendidikan itu adalah industri melayani pembeli, yang dalam hal ini adalah para mahasiswa. Para mahasiswa itu membeli pendidikan dari kita, ya enggak ya. Jadi wah, pelanggan dong. Kalau ada apa-apa nanti nggak enak dong nih yang punya duit. Yang punya duit adalah orang tuanya. Ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang beda sekali sama mahasiswa zaman dulu, di mana kekuatan siapa yang membayar dan siapa yang dibayar itu begitu nyata. Ya, dan itu menimbulkan sedikit kesulitan di dalam kita mengajar gitu. Tetapi Mas Yongki take it in stride. Karena dia nggak lihat mahasiswanya sebagai pelanggan, gue mesti puasin dia, enggak. Karena dia benar-benar peduli. Jadi mahasiswa dengan punya dosen ataupun pimpinan jurusan yang mikirin kebaikan lo gitu ya, itu kan ajaib ya. Dan aneh juga gitu, kemarin Hadi juga ceritakan, teman kami kawan Hadi Sunari juga cerita gitu kan, bagaimana kalau kemana-mana ya, yang bekas mahasiswanya Pak Yongki ataupun pernah mengenal gitu, selalu terkesan di benaknya gitu. Terkesan di benaknya. Karena ya kayak gitu. Kalau ke Pak Yongki, benar-benar kita tahu, oh ini orang peduli sama gue ya. Berarti satu hal yang kelihatan jelas sekali. Anak-anak yang sambet ya, kena sambet. Yang terpesona sama Pak Yongki, biasanya itu anak-anak yang selanjutnya itu jadi dosen, jadi pengajar, ataupun mengangkat ilmunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Getting inspired by him gitu. Ya, menjadi mahasiswa itu tiba-tiba jadi curahan, bukan hanya curahan perhatian gitu, tapi juga curahan ilmu. Wah, senang kalau jadi mahasiswanya Pak Yongki. Dalam hal ini senang sekali. Mungkin itu kalau jadi mahasiswanya Pak Yongki. Mengambil kesempatan kalau ketemu dosen kayak Pak Yongki jangan disia-sia. Karena yang semua yang baik gitu ya ada di depan mata gitu ya, tergantung kamu mau ambil apa enggak gitu. Kalau ini gini, masa pandemi ini membuat saya berpikir beda sekali dari 2 tahun yang lalu. Beda, berubah total. Saya berusaha menolak terus perubahan yang terjadi gitu ya, karena biasa dong ya, status quo dong ya, pinginnya kan seperti yang dahulu saja gitu, sehingga saya bisa bekerja ataupun merespon dengan normal gitu. Tapi ketika pandemi datang gitu ya, terus harus menerima kenyataan gitu, sama seperti ketika krisis moneter 98. Krisis moneter 98 waktu itu saya masih kerja, belum ngajar. Ya, terjadi perubahan besar dalam masyarakat gitu, dan pandangan saya kepada banyak hal itu berubah dalam satu waktu. Bahkan kericuhan yang terjadi dengan diturunnya presiden kita yang sudah 30 tahun aja itu tidak terlalu mempengaruhi saya lebih daripada kenyataan bahwa loh, where have I been? Dunia sudah berubah gitu. Ternyata pandemi ini juga saya harus menghadapi kenyataan juga begitu. Sebagai pengajar saya melihat perubahan yang besar sekali di masyarakat dan dunia. Dunia sudah berubah. Ya, mungkin buat saya yang paling berat adalah perubahan ini memaksa saya melakukan hal-hal yang menurut saya itu nggak benar, seperti belajar online. Ya, kalau saya itu belajar itu ya, belajar, mengajar gitu, lu duduk depan gue, aku aja udah protes lama sekali gitu, kok kita nggak ada kesempatan sih, nggak terlalu banyak waktu lagi kita ngobrol dengan mahasiswa sejak ada sistem SKS. Ya, dulu kita bisa duduk ngobrol gitu ya, sama Mas Yongki, Mas Agus, Mbak Ros gitu ya, Mas Haris, Bang Jul gitu ya, atau misalnya ada yang datang
dari apa, ada ini tamu-tamu gitu ya, desainer-desainer gitu yang senior datang gitu, kita bisa duduk ngobrol di kampus di mana kita semuanya berkumpul gitu. Sejak ada SKS nggak bisa. Sekarang pakai online apalagi gitu. Waduh, gimana nih gitu. Jadi segala macam ilmu yang kita susah payah berusaha dapatkan selama menjadi apa, selama mulai mengajar gitu ya. Kan itu kan semua kan kita belajar mengajar gitu, bukannya tiba-tiba jago gitu. Enggak lah ya, sampai sekarang juga nggak jago gue ya. Kan kita belajar terus gitu. Itu kan ilmu yang ditumpuk-tumpuk dan dipakai gitu ya. Yang kadang-kadang sekarang dan kadang-kadang sekarang kita lihat gitu, aduh ada gunanya nih buat apa nih gitu ya, karena yang dihadapi sudah berubah dengan apa yang pengalaman lalu. Jadi kalau menurut saya tadi katanya, wah gimana nih kalau kalau ini kalau mau berpesan kepada dosen-dosen muda gitu. Perubahan mumpung masih muda gitu ya, mumpung masih muda gitu. Kayaknya menyenangkan sekali di dunia gitu ya. Anda tidak menyadari betapa sulitnya nanti bila Anda sebagai dosen sudah mengalami ya, sudah menjadi dosen lebih dari 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Terus terjadi kayak kristalisasi gitu. Gitu. Ya, membuat Anda susah sekali berubah. Itu udah mandah terima gitu. Tapi asal sadar aja gitu, bahwa dunia itu berubah yang tidak pernah kita duga, nggak pernah duga. Ya. Jadi kadang-kadang suka kayak gini deh, kan ada yang pasti mengharapkan, oh bu, oh, apa, Mas Yongki nih masih berhubungan dengan Mas Yongki gitu ya. Mas Yongki tuh suka gitu tuh. Dia udah kristal, udah susah, bukan kristal lagi, udah batu cadas gitu. Ya, jadi kadang-kadang dia suka marah gitu. Kamu jadi dosen jangan jadi sombong gitu ya. Kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Ya, sering sekali dia begitu mengatakan kepada kami gitu ya. Kalau misalnya dia melihat kok kita tidak berkembang gitu menurut beliau. Nah, tetapi menurut saya sekarang ini ilmunya justru adalah bukan mengkristalkan ilmu kita, jati diri kita, jati diri sih mesti ada ya, tapi mengkristalkan ilmu kita, tapi justru harus liquid, cair banget, bahkan kalau menurut saya boleh bilang gitu ya, jadi dosen itu jangan seumur hidup. Salah nggak tuh Pan? Boleh dong akuin, namanya juga ditanya kan gitu ya. Cair gitu ya. One time kamu bisa jadi dosen, next time kamu jadi artis. Next time kamu jadi pegawai administrasi, next time kamu jadi jadi sales gitu ya. Kalau kenapa begitu? Karena menurut saya ya, ilmu ataupun gimana neranginnya ya, semuanya tuh liquid gitu sekarang. Lihat mahasiswanya ya. Mahasiswa itu saya nggak pernah mengharapkan mereka sekarang itu ya akan bekerja menjadi desainer. Dulu selalu gitu, oh lu masuk desain, lu mesti jadi desainer nanti gitu. Kan lu mesti jadi desain dong nanti. Lu masuk desain, lu jadi desain gitu. Ya, ini beda. Kalau masuk ke dokteran iya, karena dokteran mahal. Ya lu masuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, gila lu udah ngabisin berapa ratus juta, masa nggak jadi dokter? Ya kalau anak desain kan jauh lebih murah ya gitu. Tapi ilmu kita itu ilmu yang justru mestinya dipandang ulang lagi. Sebenarnya kita itu kan cair banget ilmunya. Kita harus mampu jadi orang yang cair seperti itu juga gitu. Ya, kita tidak mengharapkan Anda untuk jadi dosen terus gitu. Justru masa saya bilang oh, jangan gitu. Ya. Cobalah yang lain-lain gitu. Sekali-sekali jadi dosen. Susahnya di Indonesia kayak gitu. Justru pendidikan membuat kita
membuat sistemnya Pedanka. Gak ada lagi Pedanka ya, Kementerian Pendidikan gitu. Kalau dulu kan namanya Pedanka, sekarang Kementerian Pendidikan. Begitu serius sekali membangun SDM itu ya, yang menganggap SDM itu hasil dari universitas. Universitasnya yang dibikin terstruktur supaya menghasilkan SDM terstruktur gitu. Kayak pabrik kan gitu ya. Nah, menurut saya nggak bisa lagi kayak gitu. Karena modalnya manusia yang mestinya dijadikan bahan untuk jadi SDM itu ya, itu udah nggak bisa kayak begitu lagi gitu. Ya, jadi kita sebagai dosen memang terkungkung kepada sistem, tapi mestinya kita juga punya dong, ya, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berkonsep, bervisi, gitu. Bagaimana sebaiknya anak-anak ini bagaimana ilmu itu menjadi bagian yang penting untuk di-share, untuk dikaryakan, gitu ya, untuk digunakan, ya. Lu yang nentuin kan, ya. Jadi dosen kan bebannya di situ menurut saya, ya. Lu yang punya ilmu, jadi lu yang tahu dong bagaimana paling baik ilmu itu digunakan. Nah, kalau ilmunya kaku, pet gitu ya, wah, gue udah belajar ini 5 tahun, bro. Masa gue nggak ada hak sih ngajarin anak-anak gitu? Loh ya nggak kayak gitu, mikirnya jangan kayak gitu dong. Ya, mikirnya jangan kayak gitu. Mikirnya justru setiap kesempatan itu kita lihat mahasiswanya lagi, lihat lingkungan, lihat situasinya gitu. Ya, saya nggak sekeras dulu lagi, asli nggak sekeras dulu lagi gitu ya, kecuali disiplin, on time dan kawan-kawan gitu. Tapi saya melihat ilmu saya gitu ya, nggak A, B, C, D, E, F, G lagi gitu. Ya, teori-teori lama yang saya pegang itu saya selalu lihat gitu. Ya, ada nggak yang baru? Relevan apa enggak? Walaupun memang cari, ternyata fondasi. Kalau fondasi nggak bisa berubah. Justru karena ada fondasinya kita bisa lihat perubahan. Itu bagus gitu ya. Jadi mikirnya selalu harus liquid gitu. Nah, kenapa saya ngomong kayak begini? Ya, karena saya sudah tua ini, banyak sekali berbenturan dengan pengetahuan terkini, lingkungan terkini ya. Terus terang lagu pop setelah tahun 2000 gue gak tahu lagi. Pernah dites, gak ngerti. Gue udah gak masuk lagi nih dunia mahasiswaku ataupun dunia dosen-dosen muda ini. Gitu. Ya. Trapnya tapi masih sama, jebakannya itu masih sama. Ini gak enak nih ngomongnya gue ya, moga-moga waktunya pendek aja deh ya. Melihat dosen sebagai jenjang karier, forget it. Kalau lu mikir kayak begitu ya, aku ambil S1, S2, S3, ya paling gak gue nanti dapat ini gitu ya. Jangan lihat seperti itu. Nggak bisa lihat seperti itu. Ya, karena kalau kayak begitu, trapnya dari dulu, zaman sekarang gitu ya. Textbook gitu. Masih ketemu juga, ya pasti bakalan depan lagi juga gitu. Gue nggak suka tuh dosen-dosen muda gitu yang textbook, agak demen sama sekali. Ya. Kalau maksudnya textbook itu adalah nggak punya pengalaman kerja, ya. Unfortunately, kita tuh anak desain gitu. Nah itu kalau anak praktisi itu susah tuh, anak praktisi ngajar susah, ya kalau nggak punya dasar ilmu mengajar gitu kan ya. Tapi anak yang belajar mengajar tapi nggak punya praktek gitu ya, jadi anak teks. Lebih parah lagi gitu. Anak praktisi paling kapok nanti, aduh susah gue ngajar nggak mau lagi deh gitu. Ya tapi anak textbook, jangan dong, ini karier gue nih gitu ya. Wah kayak gitu. Nah itu yang menurut saya, mestinya lu nggak kayak gitu dong. Be liquid, cair aja gitu. Ya, hidup lu memang pekerjaan lu menjadi dosen gitu. Tapi hidup lu kan bukan itu. Hidup lu adalah
memperkaya diri sendiri, memperdalam ilmu, mencari perkembangan ilmu, yang kayak gitu-gitu untuk pengembangan dirinya tuh kadang-kadang nggak ada anak dosen baru. Kesel aku. Ya, terus mau nyumbang apa buat mahasiswa? Ya. Yang kedua yang parah yang praktisi. Yang praktisi, lu anak-anak pendidikan kagak tahu apa-apa ya, dunia real tuh kayak begini nih ya, kayak gini ya, dunia kayak gini gitu. Terus ngomongin yang teori-teori yang terkini gitu. Sorry ya bro, pengalaman nih ya, karena gue juga anak praktisi gitu ya. Teori-teori yang sekarang itu adalah sampah-sampah masa depan gitu. Jadi teori-teori atau jargon-jargon atau slang-slang masa kini perlu diketahui, tetapi anak-anak itu harus tahu fondasi. Jadi kalau Anda menjadi pengampu gitu ya, harus kasih fondasi yang kuat buat mahasiswanya. Nggak bisa dikasih apa yang kamu alami hari ini, dulu kamu share gitu. Sebelum kamu share, kamu harus mikir dong. Ini nanti di-share dibawa kemana ya buat anak-anak? Anak-anak ini nanti 20 tahun lagi, apa yang mesti dipegang sama mereka? Apa yang bisa membuat mereka ilmunya terus gitu. Ya. Jadi dua itu yang selalu kalau di dalam desain gitu menurut saya Pak Irwan itu selalu bertentangan. Anak teks, ya anak buku kita bilang gitu ya, sama anak praktisi doang. Nah, kombinasi ini nih yang mestinya yang diusahakan gitu ya, seimbang. Kalau anak praktisi mau jadi dosen, lu belajar dulu. Tapi kalau anak ini kerja dulu gitu. Jadi liquid. Yang kalau mahasiswa itu nggak bisa ini kok. Ya, mahasiswa tuh nggak bisa ditipu. Mahasiswa nggak bisa ditipu. Dosen ini ada apa-apa. Gitu. Dia tahu dia. Dites. Namanya juga anak-anak. Gitu. Ya, jadi untuk yang dosen-dosen muda, be liquid please, be liquid. Ya, yang penting kitanya dulu. Kalau kitanya jadi dosen, kitanya jadi manusia, itu manusia desain gitu ya. Itu mestinya yang berkembang terus. Jadi mahasiswanya juga bisa lihat. Dan Anda pun juga bisa menjadi pengampu ilmu yang benar-benar ya, yang berkembang terus liquid banget. Jangan gue taunya ini ya, gue akan pegang ini terus gitu. Please don't do that gitu ya. Gak ada gunanya lo buat mahasiswa gitu. Nah, kalau jadi mahasiswa jadi mahasiswa zaman sekarang, saya paham Anda itu kan ya dunianya sudah saya tidak paham. Saya tidak paham. Mahasiswa zaman sekarang, saya tidak paham beneran. Sering banget saya tidak mengerti. Ponakan saya aja, kenapa sih lo mikirnya kayak begitu ya? Kok aneh ya? Dari mana lo dapetnya gitu? Ya, itu pastilah ya. Ada generation gap gitu. Moga-moga, nah ini dia. Moga-moga perbedaan di antara kita itu adalah generation gap. Pasti terjadi gitu ya, karena saya sudah cukup usia gitu. Mungkin saya lebih tua daripada orang tua para mahasiswa saya. Yang saya moga-moga tidak terjadi itu adalah intellectual gap. Nah, itu yang menurut saya bahaya sekali. Maksudnya gini ya. Tetap lu jadi manusia dari SD, SMP, SMA gitu ya. Mau jadi jurusan apa aja gitu. Jadi mahasiswa, lu masuk, lu mau belajar, harus punya tingkat intelektual. Tingkat intelektual itu maksudnya bukan lulus SD, naik SMP, naik SMA, gitu, bukan itu gitu ya. Tapi intelektual benar, critical thinking. Ya, kalau Anda merasa bahwa cukup Anda dapatkan kemampuan intelektual gitu ya. Nah, itu nanti bisa terbukti nih nanti kalau misalnya kamu masuk menjadi mengambil ilmu selanjutnya dari SMA gitu. Ya, karena kan strukturnya sudah berbeda dan kawan-kawan gitu. Jadi kalau menurut saya kita punya generation gap, not a big problem. Ya,
kita bisa mencari jalan jembatan. Tetapi kalau itu intellectual gap, gawat nih. Karena saya merasakan hal itu. Ya, pengetahuan umum mahasiswa sekarang itu gawat banget. Gawat. Mengapa pengetahuan umum itu penting menurut saya? Ya karena itu tadi. Pengetahuan umum itu kan meningkatkan Anda berpikir. Menghadapi dunia. Dunia kalau A, B, C, D, E, F gitu ya. Kan Anda harus menimbang-nimbang. Ya. Anda harus punya cukup kecerdasan untuk melihat situasi, kondisi, lingkungan, kayak gitu. Nah, itu sama sekali tidak terlihat. Gitu. Intelektualnya gimana nih anak-anak gak kelihatan gitu. Apa mereka nggak peduli atau nanti dibilang nggak diajarin di sekolah gitu atau di rumah nggak diajarin gitu. Kalau misalnya seperti itu, ya kan sebaiknya Anda melihat lagi kembali kepada diri Anda sendiri. Do I have enough knowledge? Saya cukup punya pengalaman, pengetahuan nggak? Kalau nggak, kejar sekarang. Mumpung Anda sekarang sudah menjadi dewasa. Gak enaknya jadi orang dewasa gitu, nak. Gue sering banget ngomong gitu ya. Ya ampun, ini susah, Bu. Ya itulah jadi orang dewasa kayak begitu. Tetapi itu yang saya sangat khawatirkan. Generation gap, no problem. Intellectual gap, bahaya. Sudah selesai deh Pak Irwan.